Terima kasih sudah klik menonton video ini. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat mounting kamera samping. Ikuti prosesnya. Oke, pertama-tama kita membutuhkan sebuah tabung yang pas dan bisa disarungkan kepada teleskop yang kita miliki. Dan kebetulan saya memuat ini teman-teman dari tempat sampah. Dan ukurannya kebetulan tidak terlalu panjang dan harus kita potong ya. Dan akan saya potong supaya bisa los dan tidak memiliki penutup, dan penutupnya harus dibuang teman-teman. Dan menurut saya ini tampaknya ada sebuah piston ya, piston dari tangki semprot. Jadi bahan atau benda yang kita butuhkan bisa kalian cari ya teman-teman, bisa berupa botol, bisa berupa pipa paralon bekas, terserah, yang penting ukurannya bisa pas untuk disarungkan terhadap teleskop ya teman-teman. Jadi untuk bagian ini saya membutuhkan 2 buah ya teman-teman, kemudian nanti akan saya sambung dengan lem karena ukurannya pendek ya teman-teman, kurang cukup panjang, jadi harus saya sambung. Dan kita juga membutuhkan pipa paralon teman-teman. Jadi ukurannya terserah ya teman-teman, yang penting bisa kita jadikan plat, dan harus kita potong menjadi maksudnya dipotong hanya sebelah ya teman-teman. Nanti kita akan bakar dan kita akan jadikan plat atau kita buat rata. Oke teman-teman, kemudian kita membutuhkan kaca bekas ya, yang akan kita jadikan sebagai pantulan. Jadi bentuknya harus seperti ini ya teman-teman. Dan alatnya saya gunakan adalah tang. Kemudian kita pecahkan sedikit-sedikit teman-teman menggunakan tang. Kita bentuk lonjong ya, atau oval. Oke teman-teman, ini adalah bentuk sementara dan nanti akan kita rapikan lagi teman-teman. Jadi ikut terus proses berikutnya. Dan ini dia teman-teman proses berikutnya, kita gunakan tang untuk memegang paku ya, dan pakunya sudah saya bakar. Jadi paku panas ini akan saya gunakan untuk membuat lubang teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita membentuk lubang, jadi lihat terus ya. Oke teman-teman, dan ini dia hasilnya, lubang yang kita buat menggunakan paku yang dipanaskan. Dan kemudian kita membutuhkan sebuah pipa kecil teman-teman, yang akan kita tempelkan di bagian lubang ini. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya posisinya, sebagai tempat kamera kita untuk mengintip teleskop ya, pantulan teleskop. Kemudian lubangnya kita rapikan ya teman-teman menggunakan sebuah pisau seperti ini, kita kikis supaya rapi. Oke teman-teman, kemudian pipa kecilnya kita amplas supaya menyesuaikan dengan lubang yang kita buat ya teman-teman. Kemudian kita ukur teman-teman, apakah sudah sesuai dengan lubang yang kita buat, dan tampaknya hampir pas ya, tinggal kita lem. Dan ini dia hasil sementara, pipa kecilnya sudah saya potong ya teman-teman, ini sudah siap dilem. Dan ini adalah lem yang saya gunakan teman-teman, lem pipa atau lem paralon. Oke teman-teman, ini dia hasil sementara proses pembuatan mounting kamera samping. Jadi seperti yang saya sebutkan dari awal, pipanya saya sambung 2 ya, dan ini adalah kacanya. Kita coba ukur, mudah-mudahan bisa pas teman-teman. Jika masih kurang pas harus kita rapikan lagi teman-teman. Dan tampaknya sudah
pas sekali teman-teman, dan tinggal kita beri lem. Untuk hasil yang lebih rapi teman-teman, jadi kaca yang sebagai pentulan harus kita asah teman-teman, menggunakan gerenda, menggunakan batu cana juga bisa teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman, lebih sedikit rapi. Dan akan coba kita pasangkan lagi, mudah-mudahan pas, dan tinggal kita lakukan proses berikutnya. Jadi harus ingat ya teman-teman, posisi kaca sebagai pentulan harus kita buat seperti ini, baru kemudian kita lem supaya tidak bergerak atau tidak copot ya. Kemudian di saat pengeleman kita harus berhati-hati jangan sampai meleleh pada bagian tengah kaca, supaya tidak mengganggu untuk proses pemantulan. Dan jangan lupa teman-teman, proses berikutnya yaitu pembuatan plat dari pipa paralon yang telah kita belah. Jadi harus kita bakar, harus kita panggang di atas kompor gas ya teman-teman. Jadi panasnya harus merata supaya platnya juga akan terbentuk dengan baik. Jadi seperti apakah caranya membuat plat dari paralon? Jadi lihat ya, jangan sekali-sekali kalian skip video ini supaya kalian tidak gagal paham. Kemudian pipa paralon yang sudah kita panggang di atas api dan panasnya sudah merata, harus kita timpa menggunakan ini ya teman-teman. Saya menggunakan sebuah kaca yang rata ya teman-teman. Jadi menggunakan benda lain juga bisa, seperti topeng. Yang penting bentuknya rata dan bisa kita bentuk sebagai plat pipa paralon yang kita potong, kita belah maksudnya. Jadi kita harus tekan-tekan seperti ini teman-teman. Tunggu hingga dingin dan bentuknya betul-betul sudah seperti plat dan sudah dingin dan mengeras. Oke, platnya sudah terbentuk. Kemudian kita ukur sesuai dengan HP kita yang akan kita gunakan untuk merekam. Dan kita ukur juga posisi lubang kamera, posisi lubang yang akan kita buat untuk kamera ya teman-teman, dan ukuran HP-nya kita beri garis. Kemudian nanti kita akan potong menggunakan gergaji besi. Selain bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan bekas, ternyata gergaji yang saya gunakan juga bekas teman-teman, dan mata gergajinya sudah tumpul dan sudah ada yang pecah teman-teman atau rompel. Dan lagi-lagi teman-teman, saya menggunakan paku yang dipanaskan untuk membuat lubang yang posisinya tepat pada kamera ya. Kemudian lubangnya kita rapikan teman-teman menggunakan pisau. Rapikan terus hingga rapi. Akhirnya hasilnya akan seperti ini teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, kemudian platnya saya bentuk sesuai dengan bentuk senapang ya, dan saya beri lubang juga sebagai tempat penjepit kamera kita atau handphone kita. Jadi seperti ini. Jadi jangan terlalu berfokus ya, jadi kalian harus fokus sesuai dengan bentuk kamera kalian dan jenis senapang yang kalian gunakan. Kemudian saya menggunakan ini teman-teman, jadi kami biasa menyebutnya kumis kucing. Jadi buat kalian saya tidak tahu sebutannya apa, yang penting kalian sudah melihat bentuknya. Jadi kita masukkan ke lubangnya ya teman-teman, untuk mengikat penjepit kamera atau HP Android kita supaya tidak bergerak dan tidak mudah bergeser. Jadi harus hati-hati teman-teman, posisinya harus sesuai dengan kamera atau Android kita ya. Jadi kemudian saya menggunakan ini teman-teman, bekas alas kaki bagian dalam sepatu ya. Jadi karena tabung pantulan yang saya gunakan, tabung yang kita sarungkan pada teleskop adalah transparan dan masih bisa
masih bisa masuk cahaya dan mempengaruhi pantulan yang diterima oleh kamera. Jadi saya gunakan ini, kemudian saya lem teman-teman, supaya pantulannya, gambar atau pantulannya lebih jernih dan tidak silau karena cahaya yang masuk. Dan ini dia teman-teman hasil karya kita dari barang-barang bekas, dan akan segera kita tes gimanakah hasilnya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe.